Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Sandi dari Sosiologi 1C. Saya di sini akan menjelaskan tentang summary saya, yaitu berkaitan dengan HAM atau hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu dianggap melekat pada setiap individu karena harkat dan martabatnya sebagai manusia. Terus perkembangan hak asasi manusia itu awalnya itu di Eropa yang disebut dengan Magna Carta ya pada tahun 1215, di Inggris yang menjadi tonggak sejarah demokrasi dengan menjamin hak-hak politik dan sipil bangsawan seperti hak untuk diperiksa di muka hakim. Pada abad ke-17 dan abad ke-18 konsep hak asasi berkembang pesat seiring kritik terhadap kekuasaan absolut raja. Terus hak asasi manusia saat itu terutama di bidang politik seperti kebebasan, kesetaraan, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini dirumuskan dalam beberapa dokumen penting seperti Bill of Rights pada tahun 1689 di Inggris, Declaration of the Right of Man and of the Citizen pada tahun 1789 di Perancis, dan Bill of Rights pada tahun 1789 di Amerika Serikat. Adapun perkembangan HAM di abad 20 dan abad awal 21, Presiden Roosevelt, Presiden Amerika pada waktu itu, merumuskan 4 kebebasan, yaitu ada freedom of speech, freedom of religion, freedom from fear, freedom from war, yang menekankan pentingnya kebebasan dari kemiskinan. Pasca Perang Dunia Kedua, sistem ekonomi kapitalis mendorong kemakmuran melalui redistribusi hasil produksi yang lebih adil, membentuk negara kesejahteraan atau welfare state di negara-negara barat. Namun, hak ekonomi kurang mendapat perhatian di barat dibandingkan hak politik yang telah diperjuangkan melalui sejarah perjuangan demokrasi. Terus di sisi lain juga revolusi Rusia pada tahun 1917 menghasilkan negara komunis di bawah ideologi Marxisme dan Leninisme dengan fokus pada hak ekonomi seperti pekerjaan, perumahan, dan pendidikan. Setelah perpecahan Uni Soviet dan runtuhnya komunisme di Eropa pada tahun 1989, banyak negara di wilayah tersebut mulai bertransisi ke demokrasi. Negara-negara ini kini mendekatkan diri pada pandangan Barat mengenai hak asasi manusia, termasuk penekanan pada kebebasan politik dan integrasi dengan sistem demokrasi global. Terus adapun dua komponen internasional ya, tentang Komisi Hak Asasi PBB menyusun perjanjian yang lebih mengikat daripada deklarasi yang dituangkan dalam bentuk kovenan. Perjanjian ini mengatur hak-hak yang lebih rinci, termasuk prosedur dan mekanisme pelaksanaan serta pengawasan. Dua kovenan disusun, yang pertama berfokus pada hak politik dan sipil, dan yang kedua mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Proses ini memakan waktu 18 tahun dari 1948 hingga 1966. Terus adapun perbedaan dalam forum PBB, perdebatan ini tuh mencakup hak politik dan hak ekonomi memiliki sifat yang berbeda sehingga sering menimbulkan ketegangan. Hak politik yang berasal dari liberalisme abad ke-17 dan 18 menekankan kebebasan individu seperti hak menyatakan pendapat dan berorganisasi, dengan tujuan melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan. Terus pelaksanaannya membutuhkan pembatasan kewenangan negara melalui perundang-undangan. Sebaliknya, hak ekonomi yang mencakup hak atas pekerjaan, penghidupan layak, dan pendidikan lebih bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Nah, mekanisme pengawasan hak ekonomi juga lebih fleksibel karena negara-negara hanya diminta melaksanakan secara bertahap gitu, dan melaporkan kemajuan kepada PBB tanpa ancaman sanksi. Terus pada poin berikutnya adapun tentang pembatasan dan konsep non-derogable. Kesepakatan terkait komponen hak sipil dan politik menghadapi tantangan karena melibatkan persoalan hukum internasional dan yang kompleks seperti status individu sebagai subjek hukum internasional, kedaulatan negara, dan yurisdiksi domestik. Pasal 2 Piagam PBB melarang campur tangan dalam urusan domestik negara anggota, sehingga penerapan hak-hak politik harus disesuaikan dengan hukum nasional. Hak sipil dan hak politik
mencakup hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan perlindungan dari penyiksaan. Sementara hak ekonomi, sosial, dan budaya mencakup hak atas pekerjaan, jaminan sosial, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Untuk memantau pelaksanaannya dibentuk Panitia Hak Asasi Manusia yang menerima pengaduan dari negara atau individu melalui protokol opsional. Seperti itu. Terus masalah ratifikasi sosial, proses ratifikasi kovenant PBB melibatkan beberapa langkah. Pertama, perjanjian harus disetujui dengan sidang pleno. Jadi HAM atau hak asasi manusia itu harus diperjuangkan gitu, karena dari awal juga hak asasi manusia bahwa kita sebagai manusia, selagi kita masih menjadi manusia, kita harus memperjuangkan hak-hak asasi atau hak-hak yang mendasar pada manusia. Hak-hak asasi manusia itu bukan hanya satu tapi banyak, tapi ada batasan karena manusia juga tidak hidup sendirian, melainkan berdampingan dengan yang lain yang mempunyai hak asasi manusia yang sama juga. Kita sebagai manusia harus sama-sama menegakkan dan melestarikan gitu apa yang disebut dengan HAM tersebut. Seperti itu. Terima kasih.